the ground. Like a king Aduh. Ani, ya Allah, Ani. Ani bangun. Ina segera menelepon bantuan, Oh, ya, Kak SR. yakni kakak fasilitator kenalannya, Halo, Kak. dan memberitahukan bahwa Bisa lokasi datang ke sini kejadiannya nggak? Ini di teman belakang Stadion Undip. Cepet, Kak. Ani, bangun, Mbak, Ani. perkenalkan saya Norma dan ini teman saya Hanifah dan Jehan. Kami dari KSR PMI Unit Undip dengan spesialisasi pertolongan pertama. Kami izin untuk menolong korban. Apakah diperbolehkan? Boleh, Mbak, diperbolehkan. Cepat, Mbak, tolongin teman saya. Teman saya nggak sadarkan diri. Dek, tenang dulu ya. Kami perlu tahu bagaimana kronologi kejadiannya. Bisa ikut saya sebentar ke sebelah sana yuk. Mbak, kami izin untuk menyingkap pakaian. Baik, ada trauma di lengan kanan atas. Mbak, bisa dengar suara saya? Trauma di kaki kanan bawah. Baik, tidak ada respon. Jangan minta tolong. Ini karena kasus multiple trauma, minta tolong dipasangkan nekolar. Baik. Nekolar siap. Saya ambil alih jauh trust. Airway clear. Minta tolong Jehan. Penolong melakukan pengecekan kesan umum dan respon pasien. Penolong melakukan jaw thrust untuk memastikan jalan nafas korban paten. Penolong memasang neck collar sebagai tindakan pencegahan karena korban mengalami multiple trauma dan tidak sadarkan diri. Pemasangan nekolar sudah kelar. Jadi bagaimana Dek tadi kronologi kejadiannya? Nah, jadi gini, Mbak. Tadi kan saya lagi nunggu teman saya di seberang jalan. Nah, teman saya tuh mau menyusul saya. Pas dia waktu nyebrang, dia mungkin nggak fokus ya, Mbak, karena sambil main HP dan mendengarkan musik. Terus tiba-tiba dari arah belakang tuh ada motor kencang banget, Mbak. Terus teman saya ketabrak gitu. Terus teman saya jatuh, pelakunya melarikan diri, Mbak. Tolongin teman saya, Mbak. Oke, baik ya Dek ya. Kami perlu nama korban dan juga alamatnya. Namanya Ani, Mbak. Rumahnya di Banjarsari Selatan nomor 17. Ini dengan adik siapa ya untuk sebagai saksinya? Jihan. Alamat dan juga nomor ponsel yang dapat dihubungi? Rasa Mala di nomornya 081125444445. Baik. Teman adik akan kami tolong terlebih dahulu. Adik bisa bantu kami untuk menghubungi ambulan di nomor 112? Iya, Mbak, ini. Napas dangkal dan cepat. Penolong memastikan ada atau Frekuensi tidaknya 28 nafas korban kali dengan per menit. metode look, listen, and feel dan menghitung frekuensi nafas korban selama 1 menit. Nadi teraba lemah. Frekuensi 108 kali per menit. Penolong juga memastikan ada tidaknya denyut nadi korban serta menghitung frekuensi nadi pada arteri karotis selama 1 menit. Mbak, selanjutnya saya izin untuk melakukan pemeriksaan fisik ya. Mungkin nanti akan membuka ataupun meningkap pakaian Mbak. Oke. Tidak ditemukan PLNB pada kepala. Tidak ada PLNB pada bagian dada. Terdapat rembesan darah pada lengan atas bagian kanan. Penolong melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh dengan metode PLNB, yaitu perubahan bentuk, luka, nyeri, dan bengkak. Adanya luka robekan pada lengan atas bagian kanan dengan perdarahan ringan yang masih mengalir. Baik, saya akan segera mengambil alih untuk pertolongan. Penolong melakukan metode TETI untuk menghentikan pendarahan ringan pada korban. Pertama, tekan langsung area luka dengan kain bersih atau mitela. Yang kedua, elevasi atau angkat ekstremitas lebih tinggi dari jantung. Yang ketiga, tekan titik tekan pada arteri sebelum luka.
Yang keempat, sebelum membalut luka, bersihkan terlebih dahulu menggunakan cairan infus NaCl. Yang terakhir, imobilisasi atau balut luka menggunakan mitela. Terdapat perubahan bentuk pada tungkai kanan bagian bawah. Adanya bunyi krepitasi, warnanya bengkak berubah kebiruan, dan tidak ada perdarahan. Gerakan tidak memungkinkan, sensasi tidak terasa, CRT lebih dari 2 detik. Kemudian sudah diukur. Penata laksanaan untuk fraktur tungkai kaki kanan bawah yaitu melakukan pembidaian. Sebelum dan sesudah pembidaian dilakukan pengecekan GSS. Prosedur pembidaian untuk memfiksasi fraktur agar tidak terjadi pergerakan yaitu yang pertama, ukur bidai pada kaki yang sehat. Yang kedua, selipkan mitela di bawah kaki yang cedera. Setelah itu, posisikan bidai pada kaki yang mengalami cedera, lalu simpulkan dan ikat mitela dengan kuat. Gerakan tidak memungkinkan, sensasi tidak terasa, CRT kurang dari 2 detik. Pembidaian clear. GSS-nya juga aman. Akan dilakukan cek TTV. Minta tolong untuk kartu luka. Pengecekan tanda-tanda vital setelah dilakukan tindakan. Nafas cepat dangkal, frekuensi 25 kali per menit. Pengukuran nadi. Nadi teraba lemah, frekuensi 90 kali per menit. Kulit teraba lembab. Suhu korban lebih rendah daripada suhu penolong. Korban dievakuasi menggunakan long spinal board. Siap, hitungan ketiga angkat. 1, 2, 3. Jalan ke kanan. 1, 2, 3. Baik, sekarang korban sudah dievakuasi. Apakah adik mungkin tahu riwayat obat-obatan terakhir yang dikonsumsi oleh korban? Sepertinya saya tidak tahu, Kak. Oh, untuk makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh korban terakhir? Tadi sih teman saya bilang dia habis makan bakso. Oh, bakso ya. Apakah korban memiliki riwayat penyakit atau alergi yang sedang diderita? Sepertinya tidak ada ya, Kak. Baik. Terima kasih atas informasinya. Sekarang adik bisa ikut naik ke ambulan. Nanti membantu kami untuk menghubungi keluarga korban ya. Iya, baik, Kak. Terima kasih. Penolong melaporkan kompak pada petugas ambulans. Selamat siang Bu, perkenalkan saya Hanifah Karamasari dari KSRPMI Undip dengan spesialisasi pertolongan pertama bersama teman saya Jehan dan Nurma telah melakukan pertolongan pertama pada korban. Baik, Hanifah bisa disebutkan rinciannya? Baik Bu. Nama korban Ani, alamatnya Banjarsari Selatan, nomor 17. Kesan umumnya mengalami trauma dengan respon tidak responsif, nafasnya ada, nadinya ada, dan tidak ada perdarahan besar. Korban mengalami perdarahan terbuka ringan pada lengan atas kanannya dan juga fraktur tungkai bawah kanan. Pertolongan yang telah kami lakukan yaitu pemasangan nekolar sebagai tindakan pencegahan, kemudian balut tekan untuk perdarahan ringannya, dan juga pembidaian untuk frakturnya. Tanda-tanda vital di akhir, frekuensi nafasnya 25 kali per menit, frekuensi nadinya 90 kali per menit, suhunya lebih rendah daripada penolong, kemudian kondisi kulitnya lembab. Untuk keluhan utamanya, korban unresponsif, obat terakhirnya tidak ada, makanan atau minuman terakhir bakso, riwayat alergi atau penyakit tidak ada, kemudian kejadiannya karena kecelakaan lalu lintas. Korban dirujuk ke rumah sakit. Baik, laporan kami terima, kami akan merujuk korban ke rumah sakit. Terima kasih.